Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hai ikhwah, kita lanjutkan mukhtasar Minhajul Qasidinnya ya. Masih tentang pembahasan hasad ya. Iya. Kata beliau, i'lam anna an-nafsa qad jubilat ala hubbir rif'ah. Ketahuilah bahwa jiwa manusia itu punya tabiat, dia suka kemuliaan, suka ketinggian. Fahiya tuhibbu an ya'luha jinsuha. Di mana jiwa manusia itu tidak suka kalau ada orang yang mengalahkan kedudukannya, baik dalam ilmu, dalam amal, dalam kedudukan dunia, dan yang lainnya. Fa iza ala 'alaiha syaqqa 'alaiha wa karihathu. Apabila ada orang lain yang lebih tinggi ya dari dirinya, biasanya jiwa kita ini tidak suka gitu. Disitulah terjadinya apa? Dengki. Ketika ada orang yang lebih tinggi atau ada yang menyaingi kita ya, misalnya dalam kedudukan, atau kita jualan sesuatu kemudian ada teman kita yang nyaingi, biasanya kita nggak suka gitu. Iya. Wahabat zawala dzalik liqa'at tasawi. Dan jiwa kita terkadang merasa suka gitu kalau kelebihan yang dimiliki orang tersebut hilang. Setidaknya ya samalah dengan kita gitu. Wa hadza amrun markuzun fi ittiba'. Dan ini perkara yang ada dalam tabiat manusia. Ada itu. Waqad rawa Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, salasun la yanju minhunna ahadun. Ada 3 perkara yang tidak akan seorang pun selamat dari 3 perkara tersebut. Apa itu? Yang pertama adzan, ya, suudzon. Yang kedua at-tiyarah, yaitu menganggap sial dengan suara burung misalnya atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu hasad, dengki. Wa sa'uhadditsukum mal makhraj min dzalik. Dan aku akan sampaikan kepada kalian apa jalan keluar dari 3 perkara ini. Apa obatnya? Ya, obat suudzon apa? Obat tiarah, menganggap sial dengan sesuatu itu apa?
Dan obatnya dengki itu apa? Idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu berburuk sangka kepada seseorang, maka jangan realisasikan itu. Jangan realisasikan dugaanmu yang buruk tersebut sama dia. Jangan ikuti. Wa idza tatayyarta famdi. Kalau kamu menganggap sial dengan sesuatu, maka jangan sampai menghalangi kamu, ya, dan tetaplah berjalan. Sekarang ya, kalau kita mau safar misalnya Pak Ibu, kemudian kita nabrak kucing, kadang suka ada di hati kita, waduh, jangan-jangan nanti ada sesuatu pas safar ini. Nah, ini namanya tatayyur Pak, termasuk syirik. Kalau kita balik lagi ke rumah gara-gara itu, maka kita telah berbuat kesyirikan. Tapi kalau kita jalan terus, tawakal sama Allah, maka kita bebas dari tatayyur tersebut. Wa idza hasadta fala tabghi. Dan kalau kamu terkena penyakit dengki, maka jangan sampai kamu berbuat zalim, menginginkan keburukan kepada orang yang didengki itu. Akan tetapi hadis ini dhaif ya. Karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri. Demikian pula Musa bin Ya'qub Az-Zuma'i. Kebanyakan ulama mendhaifkan keduanya. Walaupun memang secara makna benar, Pak, tapi kita tidak menisbatkan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena suudzon, suka menduga-duga buruk, hampir setiap kita itu tidak selamat. Seorang suami terkadang suudzon sama istri, atau istri suudzon terhadap suami, ya. Atau kita suudzon sama teman, tetangga sama tetangga suudzon. Nah, itu merupakan pintunya setan. Dimana suudzon ini merupakan pintunya setan supaya apa? Supaya pecah hubungan kita sesama muslim. Jadi ketika kita berburuk sangka, berarti obatnya apa? Kata beliau, jangan ikuti buruk sangka kita itu, langsung kita tepis. Ketika kita misalnya berburuk sangka sama istri, langsung kita tepis, ini dari setan. Setan ingin agar saya dengan istri saya ini pisah. Karena memang di antara tujuan setan itu ya, bagaimana supaya suami istri itu cerai gitu. Nah, di antara godaan setan itu dengan adanya suudzon, buruk-buruk sangka itu. Setan ingin supaya hubungan kita dengan sesama muslim itu, dengan tetangga kita, dengan teman kita rusak. Sebab kalau hubungan kita dengan sesama muslim rusak, akibatnya apa? Akibatnya agama kita tercukur, kata Rasulullah SAW. Nah, di antara cara untuk bisa merusak hubungan sesama muslim apa Pak Ibu? Di antaranya tadi suudzon. Ditumbuhkan di hati kita itu berburuk sangka. Iya. Dari buruk sangka itu akan melahirkan apa biasanya? Tajassus. Mencari-cari kesalahan. Dari tajassus itu akan melahirkan apa biasanya? Ghibah. Makanya Allah menyebutkan itu ya, tiga ini berturut-turut dalam surat Al-Hujurat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian suka suudzon, berburuk sangka. Sesungguhnya berburuk sangka itu sebagiannya adalah dosa, berarti sebagiannya lagi nggak dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan, tajassus, memata-matai.
Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dari suudzon dulu. Kemudian dari suudzon muncul apa? Tajassus, mencari-cari kesalahan. Dari tajassus akan jatuh kepada apa biasanya, Pak? Ghibah. Kalau sudah ghibah akan terjadilah apa, Pak? Perpecahan, saling benci. Iya. Kalau ketemu nggak mau lagi saling salah, cemberut, bahkan na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Iya. Demikian pula yang kedua apa? Tatayur, Pak. Menganggap sial dengan sesuatu. Hampir setiap kita itu kena nih, Pak. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata apa? Wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibu bitawakkul. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali biasanya suka kena tuh nganggap sial itu, tatayur itu. Akan tetapi Allah hilangkan dari diri kita dengan cara apa? Tawakal. Iya. Kita terkadang menganggap sial dengan suara burung. Wik. Ini kok bersuara terus? Jangan-jangan ada yang mati. Akhirnya tatayur. Iya. Atau tatayur dengan tikus, atau tatayur dengan bentuk rumah yang disebut dengan tusuk sate lah, apa tuh ya, nggak tahu, satenya sate kambing, sate sapi, kita nggak tahu. Yang jelas ini suka terkadang muncul tatayur yang nggak jelas seperti itu. Maka kewajiban kita tawakal. Obatnya apa? Tawakal kepada Allah. Jalan terus, jangan sampai perasaan yang enggak ini membuat kita pulang lagi ke rumah. Ya. Demikian pula hasad, yang namanya dengki ya. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, dengki ini susah, Pak. Kita hindari. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu tidak lepas dari yang namanya apa? Persaingan. Persaingan di kantor ada, persaingan dalam perbisnisan ada. Bahkan ustadz pun juga ada persaingan, Pak. Melihat ustadz lain yang jumlahnya banyak hadir, yang ini kok saya suka panas gitu. Iya, sering terjadi hal seperti itu, saudaraku seiman. Maka pada waktu itu obatnya dengki apa? Tentu harus diobati, jangan dibiarkan. Ya, kata beliau yaitu kalau kamu dengki jangan kamu berbuat zalim. Orang yang berakal menyembunyikan kedengkiannya dan tidak memperlihatkannya. Sedangkan orang yang tidak berakal dia akan memperlihatkan kedengkiannya dan berbuat kezaliman. Maka orang yang berakal berusaha mengobati, Pak. Gimana caranya supaya dengki ini hilang dari hatinya. Iya. Kita lanjutkan kata beliau, wa ilajul hasadi taratan birridha bil qada wa taratan bizuhdi fid dunya wa taratan bin nadhari fi ma yata'allaqu bitilka ni'am min humumid dunya wa hisabil akhirah. Apa obatnya dengki? Masya Allah. Di sini beliau menyebutkan obatnya dengki itu apa? Obat dengki kata beliau terkadang dengan cara ridho terhadap takdir. Karena orang yang dengki itu hakikatnya apa? Hakikat orang yang dengki itu seakan-akan dia tidak ridho gitu, Pak, dengan ketentuan Allah terhadap orang tersebut. Kenapa si fulan kok diberikan kelebihan dari saya nggak ridho. Iya. Saya ini usahanya sama dia, tapi kok dia lebih ramai dari saya. Kita panas melihat dia. Itu artinya kita tidak ridho dengan ketentuan Allah terhadap dia, Pak. Iya. Akibat daripada tidak ridho dengan ketentuan Allah terhadap dia, kita nggak menerima.
Akhirnya kita hasad, kita dengki sama dia. Tapi kalau kita ridho, ya Masya Allah, si fulan kok dagangnya lebih ramai dari dagangan saya, padahal dagangnya sama-sama toko kelontong misalnya. Mungkin itu sudah ketentuan Allah. Mungkin dia lebih bertakwa dari saya, mungkin dia lebih berhak dari saya. Saya kalau dikasih banyak nikmat, mungkin saya kurang bersyukur. Langsung kita doakan, mudah-mudahan Allah berkahi dia, Masya Allah. Iya. Makanya Rasulullah SAW memohon kepada Allah, as'aluka ridha bil qada. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ridho terhadap ketentuanmu ya Allah. Ini yang paling susah, Pak. Yang paling susah itu merasa ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan terkadang ya, apabila ketentuan itu tidak kita sukai gitu loh, Pak. Ya. Wa taratan bizuhdi fid dunya. Dan terkadang obat dengki itu apa? Kata beliau, itu dengan cara zuhud terhadap dunia. Apa sih zuhud, Bapak, Ibu? Zuhud secara bahasa artinya merasa cukup dari sesuatu. Kalau kita merasa cukup dari ilmu, kita tidak akan menuntut ilmu. Kalaupun cari ilmu ya ngasal, karena merasa cukup. Iya. Kalau kita merasa cukup dengan sedikit dari kehidupan dunia, maka pada waktu kita akan zuhud terhadap dunia, Pak. Dan zuhud terhadap dunia, Pak, Ibu, tidak mungkin muncul kecuali kalau hati kita lebih mengharapkan kehidupan akhirat. Kalau hati kita lebih mengharapkan kehidupan akhirat, disitulah akan muncul zuhud. Makanya kata sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, tajidu ahlal akhirah mahtamma bima fata minad dunya. Kamu akan dapati ahli akhirat itu tidak akan galau terhadap dunia yang luput dari dia. Enggak galau. Fa in ja'ahu dunya qabila wa syakarallah. Kalau dunia datang kepada dia terima dan dia bersyukur kepada Allah. Fa illam yakfut minhu, tapi kalau terluput dari kehidupan dunia, dari kesenangan dunia tadi, enggak dapat misalnya, famahtamma bih, dia pun tidak galau, enggak peduli. Itu tandanya orang ini apa? Zuhud. Ya. Ini manzilatuz zuhud. Kedudukan zuhud ini tidak mudah masalahnya, Pak. Kenapa? Karena yang namanya manusia cinta dunia nggak, Pak? Siapa di antara kita yang nggak cinta dunia gitu kan? Tapi ketika hati kita betul-betul mengharapkan kehidupan akhirat dan yakin bahwa kehidupan akhirat itulah segala-galanya, nah disitulah akan muncul apa? Sifat zuhud, Masya Allah. Wataratan bin nadhar fima yata'allaq bitilkan ni'am min humumid dunya wa hisabil akhirah. Dan terkadang obatnya dengki itu apa? Itu jangan dengan cara kita berpikir. Gunakan akal pikiran kita nih. Tentang apa? Tentang perkara yang berhubungan dengan nikmat yang diberikan kepada dia. Oh, itu bisa menyebabkan humumud dunya. Ya, hati kita ini suka sering kali nggak tenang dengan dunia. Wa hisabil akhirah, terlebih lagi hisabnya di akhirat berat. Antum punya saingan dagang, bisnis, ternyata bisnis teman antum lebih maju daripada antum. Antum mikir, ya, saya yang sedikit saja dikasih belum bisa mensyukuri nikmat. Dia diberikan banyak, Allahu a'lam mungkin dia lebih bersyukur dari saya. Dan saya juga nggak mampu dengan hisab-hisabnya nanti di akhirat dengan banyaknya nikmat tersebut. Dengan cara kita berpikir seperti itu sih, insya Allah yang namanya dengki itu hilang gitu, Pak. Iya. Karena dengki itu biasanya muncul daripada apa? Terlalu menginginkan kehidupan dunia.
Kalau kita dengki sama orang yang menyaingi akhirat, dengki ini bagus loh Pak. Karena dengki ini akan menimbulkan apa Pak? Perlombaan dalam kebaikan. Makanya kata Rasulullah SAW apa? La hasada illa fitnatain. Tidak boleh dengki kecuali pada dua orang. Yang pertama, kepada orang kaya yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Ya. Maka dia dengki, andaikan saya kaya kayak dia, saya ingin bersedekah seperti dia. Masya Allah. Yang kedua, kepada orang yang diberikan oleh Allah ilmu, lalu dihabiskan waktunya untuk mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Maka kita dengki, andai saya berilmu seperti dia, saya ingin sibuk dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Masya Allah. Nah ini dengki yang terpuji mas. Adapun dengki terhadap dunia pasti tercela, pasti itu. Iya. Cuma anehnya ya, karena hati kita terlalu menginginkan dunia Pak. Melihat teman kita bisa tahajud, sementara kita nggak tahajud, biasa aja. Nggak ada panas sama sekali. Melihat teman kita bisa puasa Senin Kemis, sementara kita enggak, biasa aja. Enggak ada sama sekali panas gitu Pak. Ini yang bahaya ya akhwal Islam saudaraku. Tidak terpuji seperti ini. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah saudaraku seiman. Fayatasalla bidzalika wa la ya'malu bi muqtadha ma fi nafsi asla. Maka kalau kita obati dengki tadi Pak dengan tiga perkara tadi ya, dengan ridho terhadap ketentuan Allah, dengan zuhud dalam kehidupan dunia, dengan berpikir tentang hakikat nikmat tersebut, biasanya hati kita akan terhibur. Hati kita akan terhibur, ya, dan ia tidak melakukan konsekuensi dari hasad yang ada pada diri kita. Wala yantiq, bahkan tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Fa idza fa'ala dzalik lam yadurruhu ma wada'a fi jibillatihi. Kalau dia berhasil menahan itu, maka tidak akan membahayakan apa yang ada di dalam hatinya tersebut. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Lalu beliau berkata, fa amma man yahsudu nabiyyan ala nubuwwatihi fayajibu alla yakuna nabiyyan aw aliman ala ilmihi. Ya. Fayu'athir alla yurzaq dzalika aw yazulu anhu fahadha la 'udhra lahu. Adapun orang yang merasa dengki kepada seorang nabi karena diberikan kenabian, kok dia bisa dikasih kenabian saya enggak? Ini kayak siapa? Kayak orang-orang, sebagian orang musyrikin, kayak sebagian orang-orang Yahudi, iya. Atau dia hasad terhadap seorang alim dengan keilmuannya, ya, sehingga pada waktu itu dia berharap supaya tidak diberikan rezeki dengan itu atau hilang darinya. Maka seperti ini tidak ada uzur kata beliau. Tak boleh, ya. Ketika kita melihat orang alim dengan ilmunya yang luar biasa, tapi dengkinya kita berharap mudah-mudahan ilmunya rusak. Mudah-mudahan dikasih ingatan yang rusak gitu. Ini yang nggak benar, ya. Wala tujbal alaihi illa nufusul kafirah aw syarirah. Sifat seperti ini kata beliau biasanya tabiatnya orang kafir, Pak. Atau jiwa yang buruk seperti ini. Fa amma in ahabba an yasbiqa aqranahu wa yattali ala ma lam yudrikuh fa innahu la ya'tham bidzalik fa innahu lam yu'athir zawala ma indahum anhum. Adapun kata beliau,
Jika ia merasa suka untuk mengalahkan teman-temannya, ya, dalam keilmuan misalnya, dalam amalan soleh misalnya, dan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh teman-temannya, maka yang seperti ini nggak dosa. Yang seperti ini tidak apa? Tidak dosa. Kalau itu urusan akhirat, justru itu kebaikan. Kalau itu urusan dunia, selama itu tidak menimbulkan saling curang, mencurangi, saling berbuat zolim, kata beliau, tidak apa-apa. Ya. Kenapa? Kata beliau, karena dia tidak mengharapkan supaya kenikmatan yang diberikan kepada orang tersebut hilang. Sebatas dia ingin mengalahkan saja. Silakan saja, kata beliau. Bal ahabbal irtifa'anhum liyazida hadzuhu 'inda rabbih. Justru ia senang dan suka kalau kedudukan dia di sisi Allah lebih tinggi dari mereka. Nah, ini bagus. Melihat temannya bisa hafal arba'in, masa saya gak bisa? Saya harus bisa. Akhirnya antum hafalin arba'in, alhamdulillah selesai. Hafalin Riyadhus Shalihin, masya Allah. Antum ingin kalahin teman-teman antum, bagus Pak. Kalau memang tujuannya supaya kedudukan kita di sisi Allah lebih apa? Tinggi. Tapi kalau niatnya biar kita disebut lebih alim dari dia, nah ini juga niatnya nggak benar. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, kama lawis tabaqu abdani ila khidmati maulahuma fa ahabba ahaduhuma an yastabiqa. Seperti dua orang hamba sahaya yang berlomba-lomba untuk melayani majikannya. Maka yang salah satunya ingin mengalahkan yang temannya. Demikian pula kita kepada Allah harusnya begitu, Pak. Berlomba-lomba ya untuk betul-betul bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini perlombaan yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Allah, fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Ya. Dan Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk itulah hendaklah mereka berlomba-lomba. Ini perlombaan kita di sini nih. Perlombaan kita bukan gimana saya bisa ngalahin mobil dia. Wah, dia beli mobil Avanza, saya harus beli mobil Innova. Wih, dia beli Innova, wah saya harus beli Alphard. Kalau kayak ginian puyeng Pak, Bu. Hati galau terus, panas terus, hati bakalan sempit. Akhirnya sibuk aja dengan dunia. Susah. Tapi kalau kita berlombanya dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam ketakwaan, masya Allah. Teman saya, ya ternyata dia sekarang sudah hafal jurumiyah, sedang belajar jurumiyah. Saya nggak bisa. Saya harus belajar. Saya nggak mau kalah sama dia. Ada nggak di hati kita seperti itu, Mas? Kebanyakan kita nggak ada. Ya, temennya lagi belajar ilmu nahwu shorof, biarin aja lah, dia kan lebih pintar dari saya. Kita nggak ada terpancing sama sekali, ya subhanallah. Fi sahihain min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la hasada illa fi itsnatain. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang yang sudah saya sebutkan tadi hadisnya. Rajulun atahu Allahu azza wa jalla al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu fil haqqi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, kepada seseorang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, maksudnya hafal Quran ya. Lalu ia mengamalkan Al-Quran sepanjang malam, sepanjang siang. Yang kedua, kepada orang yang diberikan oleh Allah harta, lalu ia infakkan hartanya di jalan kebenaran.
sepanjang malam dan sepanjang siang. Masya Allah. Kalau antum melihat orang kaya yang senangnya berhura-hura, ya, kemudian antum berkata, andaikan saya kayak dia bisa berhura-hura, antum buruk, Pak. Tapi kalau antum melihat orang kaya yang suka berinfak, Masya Allah, luar biasa sih fulan. Karena orang kaya yang suka bersedekah ini, Pak, susah banget dikalahinnya, Pak. Susah. Sampai-sampai orang-orang fakir miskin di zaman Rasulullah SAW saja datang ke Rasulullah. Apa kata orang fakir miskin, Pak? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli. Hai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala banyak sekali, ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi amwali wala natasaddaq. Tapi mereka bisa sedekah, kami enggak, ya Rasulullah. Mereka bisa haji, kami enggak. Gimana, ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah mengajarkan amalan. Ya, ala u'allimukum syai'an tudrikuna man sabaqakum. Maka aku ajarkan kepada kalian amalan yang bisa kalian mengejar mereka yang telah mendahului kalian itu. Apa ya Rasulullah? Apa? Setelah selesai sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kalau kalian amalkan itu, kalian akan mengejar orang-orang yang telah mengalahkan kalian. Makanya fakir miskin ini mengamalkannya diam-diam. Rupanya orang kaya tahu. Akhirnya orang kaya itu mengamalkan juga. Datang lagi fakir miskin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mereka tahu amalan kami, ya Rasulullah. Rasulullah hanya bisa tersenyum saja sambil bersabda, Fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Memang susah, Pak. Ya, mengalahkan orang kaya yang bersyukur itu susah. Karena mereka punya harta. Dengan hartanya mereka beramal, Masya Allah. Oleh karena itu Rasul sabda dalam hadis yang lain, ya, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama siapa? Yang paling tinggi derajatnya. Rajulun ruziqa ilman wa mala wa huwa yattaqi bihi rabbah wa yasil bihi rahimah wa ya'rif limali haqqah. Yang pertama kata Rasulullah, seorang laki-laki atau seseorang yang diberikan oleh Allah rezeki 2. Yang pertama harta, yang kedua ilmu agama. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Ia pun sambung silaturahim dan ia pun mengenal tentang hak hartanya. Kata Rasulullah, fahuwa bi afdhalil manazil. Orang ini yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Yang kedua siapa? Warajulun roziqa ilman walam yurzaq malan. Orang yang dikasih rezeki ilmu tapi tidak diberikan harta. Ilmunya Masya Allah. Wa huwa sadiqun niyyah. Tapi niatnya benar. Dia berkata, kalau aku diberikan harta seperti si fulan, saya akan bersedekah kayak si fulan. Kata Rasulullah, wa huma fil ajri sawa. Maka keduanya dalam pahala sama. Yang ketiga siapa? Warajulun u'tiya ruziqa malan walam yurzaq ilman. Wa huwa yatakhabbatu bimalih. Kata Rasulullah SAW, yang ketiga, orang yang diberikan oleh Allah harta, tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu agama, nggak ada ketakwaan. Lalu ia gunakan hartanya
di jalan setan. Dia putuskan silaturahim dan ia tidak melaksanakan hak harta tersebut. Apa kata Rasulullah? Fahuwa bi akhbatsil manazil. Ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Yang ketiga siapa, Pak? Yang ketiga, rajulun lam yurzaq ilman wala mala. Orang yang enggak dikasih rezeki oleh Allah ilmu agama, tidak juga harta. Ya. Udah kere, miskin, enggak sholat lagi. Udah gitu niatnya buruk. Dia berkata, kalau aku kaya seperti si fulan, aku ingin berbuat maksiat kayak dia. Fahuma fil fizri sawa, maka keduanya dalam dosa sama, kata Rasulullah SAW. Subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kita ini pengennya yang pertama atau yang kedua, Mas. Jangan sampai yang ketiga atau yang keempat. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Baik, kita lanjutkan ya. Wal hasadu lahu asbab. Dan dengki itu memiliki banyak sebab. Kenapa sih orang tuh bisa dengki, Pak, Bu? Kata beliau, ada banyak sebab. Ahaduha, yang pertama, penyebab kedengkian yaitu adanya al-adawah, permusuhan. Kalau antum lagi bermusuhan sama teman, teman antum mengalahkan antum, panasnya minta ampun, Pak. Iya. Lebih panasnya kayak sekarang nih, Pak. Iya. Panas melihat, karena kita masalahnya sedang bermusuhan sama dia. Kalau kita sedang berteman, kita saling mencintai. Kalau dia dikasih kelebihan, justru kita senang aja kan? Masya Allah, teman saya yang saya cintai diberikan oleh Allah rezeki banyak, kenikmatan, mudah-mudahan ya Allah, ya barokah, kita senang-senang aja. Tapi kalau kita lagi musuhan sama orang, kemudian orang itu dikasih oleh Allah kelebihan, wah di situ Pak muncul dengki. Ya, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa seseorang dengki, kata beliau, wat takabbur, sombong. Kayak siapa? Iblis. Iblis ini sombong, Pak. Watak iblis itu sombong. Ketika Allah belum menciptakan Nabi Adam, iblis ini diberikan oleh Allah kedudukan di antara malaikat, melebihi malaikat dia. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam dan Allah lebihkan Nabi Adam, dan Allah perintahkan iblis dan malaikat sujud kepada Adam. Muncul kesombongan siapa? Iblis. Muncul kesombongan. Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, apakah iblis termasuk malaikat? Tidak. Berarti kan harusnya iblis tidak termasuk yang disuruh sujud dong. Kata para ulama, saat itu iblis tugasnya sama dengan malaikat, sehingga dimasukkan dalam kategori malaikat. Maka apa yang terjadi? Para malaikat semuanya sujud mengikuti perintah Allah, kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, maka ia pun menjadi orang yang kafir. Karena sombong. Akhirnya karena sombong dengan kedudukannya, muncul hasad kepada Adam. Allah bertanya, kenapa kamu tidak mau sujud, hai iblis? Maka iblis berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Sementara api lebih baik daripada tanah, harusnya dia yang sujud kepada saya dong. Muncul kesombongan iblis, Pak. Makanya
Orang yang somse nih ya, sering kali muncul itu dengki itu ketika ada yang menyainginya. Atau seorang ustadz kalau sombong dengan ilmunya, dia merasa bangga, ujub dengan amalnya, ilmunya, kemudian ada tiba-tiba ustadz lain yang lebih berilmu dari dia, suka ada rasa dengki akibat kesombongannya itu. Ya. Nah, ini sebab yang kedua yang menyebabkan seseorang itu jatuh kepada dengki. Yang ketiga kata beliau ujub. Tadi sombong, sekarang ujub. Bedanya ujub sama sombong apa, Pak? Kalau sombong artinya kata Rasulullah SAW menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah, itu sombong. Kalau ujub, bangga diri. Ujub apa? Bangga diri. Memang sombong sama ujub ini 11-12, Pak. Biasanya dari ujub dulu baru muncul apa? Kesombongan, dan orang yang sombong rata-rata ujub. Iya. Ketika kita merasa ujub dengan amal soleh kita, apa, Masya Allah, saya ini kok udah haji tiap tahun, umroh udah tiap bulan, apalagi yang kurang? Sepertinya saya sudah derajat wali deh. Tuh, perasaan kayak gini nih ujub loh, Pak. Iya. Maka hati-hati, Mas. Saya sudah belajar Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Wah, saya kayaknya paling alim di sini. Iya. Hati-hati, Mas. Ini sudah mulai perasaan apa? Ujub, Pak. Iya. Orang kalau sudah mulai ujub, dia akan mulai sombong, menganggap remeh orang lain. Ibu-ibu misalnya udah lama ngaji, alhamdulillah udah cadar, udah 20 tahun ngaji deh. Pas ngelihat yang baru ngaji, ibu remehkan. Ini sombong. Ini apa? Sombong. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Kemudian sebab selanjutnya, kenapa seseorang tuh terkena penyakit dengki? Wa hubbur riyasah. Cinta kedudukan. Orang kalau sedang cinta kedudukan, maka pada waktu itu sangat mudah terkena penyakit dengki. Iya. Wa khubthun nafsi. Kemudian sebab selanjutnya yang keberapa ini? Yang kelima, yaitu keburuknya jiwa kita. Memang jiwa kita ini buruk. Ada orang yang selalu dengki sama setiap orang, Pak. Nggak boleh ngelihat ada orang diberikan kelebihan, dengki aja. Karena memang jiwanya sudah buruk. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Babukhliha, sebab yang keenam, Bakhil bin Qaret alias Madin. Saking bakhilnya akan muncul biasanya kedengkian, saudaraku. Wa asyadduha, kemudian beliau menyebutkan dengki yang paling berat seperti apa? Al-adawatu wal baghdha. Apa sebab yang paling berat dari kedengkian apa? Yaitu adanya permusuhan dan kebencian. Ini sebab yang paling berat. Akibat bermusuhan, akibat kita benci sama dia, ternyata orang yang kita benci diberikan oleh Allah kelebihan, biasanya ini sebab terbesar munculnya kedengkian. Fa inna man adahu insanun bisababin minal asbab wa khalafahu fi gharadihi aw abghadahu qalbuhu wa rasakha fi nafsihi al-hikdu. Karena orang yang disakiti oleh seorang insan disebabkan oleh sesuatu sebab, lalu kemudian ia menyalahinya dalam tujuannya, biasa dia akan membencinya. Kalau sudah seperti itu, dia akan bermusuhan dengannya.
Ya, sudah seperti itu apa yang terjadi? Dengkinya akan kuat di hatinya itu, Pak. Susah. Tiap ngelihat dia, panas saja. Sudahlah kita memang sebelumnya benci, sudahlah sebelumnya kita bermusuhan sama dia. Udah gitu ternyata diberikan oleh Allah ya kelebihan, ya saingan. Ya, kalau nggak bertakwa datangnya ke dukun biasanya, Mas. Wah, santet juga loh. Ya. Gimana caranya supaya hancur? Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang bertakwa enggak. Kalau orang bertakwa takut dia. Ya. Wal hikdu yaqtadi tashaffi wal intiqam. Dan dengki, kata beliau, sering kali menimbulkan tasyaffi. Tasyaffi itu memuaskan kedengkiannya dengan berbuat zolim. Wal intiqam, dan membalas dendam. Ya. Famahma asaba ya'aduhum minal bala fariha bidzalik. Kalau orang yang dia musuhi ini jatuh kepada musibah, terkena musibah, wah senang dia, wah syukuri, alhamdulillah, ketawa. Walaupun mungkin mulutnya di depan teman-temannya terlihat sedih ya, masya Allah si fulan kasihan ya, kena musibah. Dalam hatinya apa? Syukurin dah. Iya. Kadang kalau orang dengki itu Pak, ngelihat kesalahan dia sedikit aja jadi berat Pak, jadi besar. Dia besar-besarin Pak. Senang kalau kita mendengar dia jatuh kepada kesalahan tuh, senang Pak. Iya. Wa dhannuhu mukafa'ah minallahi ta'ala. Dia menyangka musibah yang menimpa orang itu sebagai balasan dari Allah. Ya. Padahal itu ujian buat dia untuk mengangkat derajat dia bisa jadi. Wa mahma ahsabatun niqbatun sa'ahu dzalik. Dan ya nikmah apapun yang menimpa dia, maka itu akan membuat dia susah. Ya. Artinya nikmat, seperti ini pakai ain bukan qaf. Nikmat apapun yang menimpa orang tersebut membuat kita susah karena kita terkena penyakit apa? Dengki. Ini musibah akal Islam. Kalau kita punya penyakit dengki ini Pak, minta banyak-banyak minta sama Allah supaya dihilangkan dari hati kita. Ya. Fal hasadu yalzamul bughdha wal adawah wala yufariquhuma. Dengki itu seringkali nempel dengan permusuhan dan kebencian, gak berpisah biasanya. Wa innama ghayatut taqi alla yabghi. Sedangkan orang yang bertakwa, dia akan menahan diri, jangan sampai berbuat zalim kepada orang yang dia dengki kepadanya. Wa an yakrah dzalika min nafsi, bahkan orang yang bertakwa itu enggak suka kalau dirinya menyakiti dia. Enggak suka. Fa amma an yubghid insanan fayastawi indahu masarratu wa masa'atu fa hadza ghairu mumkin. Adapun kata beliau, seseorang membenci orang lain lalu kemudian sama padanya kegembiraan dan ya ketidakgembiraannya, ini tidak mungkin, pasti berat sebelah. Kalau antum benci sama orang, kemudian dia jatuh kepada musibah, biasanya antum akan senang. Tidak mungkin antum sedih, kasihan ya. Ya, sedih itu biasanya kalau itu menimpa orang-orang yang kita cintai, Mas. Tapi kepada orang-orang yang kita benci, yang kita bermusuhan dengan dia, kemudian dia kena musibah, seringnya kita senang, gembira, syukuri, dah loh. Mampus dah sekalian. Ya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatal Islam, saudaraku sekalian. Kemudian beliau sekarang
membahas tentang sombong. Wa ammal kibru, adapun sombong, fahuwa an yusiba ba'dhan nudhara'ihi malan aw wilayatan, yang merupakan salah satu sebab munculnya dengki. Fayakhafu an yatakabbaru alaihi wa la yuthiqu takabburahu. Adapun sombong, yaitu saingannya berhasil mendapatkan harta atau kedudukan. Saingannya ini, maka dia khawatir kalau saingannya akan sombong sama dia dan dia tidak mampu terhadap kesombongannya. Wa yakuna man asaba dzalika dunahu fala yahtamil tarafuhu alaihi aw musawatahu. Iya. Atau yang menimpanya itu lebih rendah darinya, maka dia tidak mampu untuk membawa kesombongan dia, ya ketinggian dia, atau samanya dia dengan dirinya. Iya. Artinya ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau musibah yang menimpa kita atau dia, kalau dia kasih nikmat, kita dikasih kurang. Biasanya apalagi kita dengki sama dia ya, kita benci sama dia, musuhan sama dia, itu biasanya seringkali muncul kedengkian di situ, Pak. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Iya. Bahkan terkadang sebatas sama saja tetap saja dengki kita karena adanya permusuhan dan kesombongan di hati kita. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, kalau misalnya sudah sudah bermusuhan, saling membenci, udah gitu ada sifat sombong lagi, waduh. Ini susah banget, Pak, biasanya diobatinya tuh susah banget. Iya. Sebab sudah istilahnya apa ya? Sebab-sebabnya itu numpuk di situ, Pak. Ya. Dia sombong, bermusuhan, benci, sudah. Maka pada waktu itu akhal Islam, saudara seiman, kesombongannya ini yang akan sering kali menyebabkan dia apa? Dengki lalu berbuat zalim. Alhamdulillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kata beliau, wa kana hasadul kuffar li Rasulullah SAW qariban min dzalik. Nah, dengkinya orang-orang kafir terhadap Rasulullah SAW ini mendekati ini, katanya. Iya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka berkata, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki dari dua desa yang besar? Kok cuma dari satu desa saja? Kenapa enggak dari yang lain juga? Atau dengki, Pak? Ya, Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal enggak mau beriman kepada Rasulullah SAW? Sebetulnya Abu Jahal itu dengki, Mas. Kenapa kok Nabi itu bukan dari kabilah dia, tapi dari kabilah siapa? Banu Hashim, ya. Ya. Padahal Abu Jahal juga sama-sama Quraisy. Cuman kan Quraisy kan banyak kabilahnya kan? Iya. Nah, Rasulullah SAW dari keturunan Banu Hashim. Nah, Abu Jahal enggak ridho, kok Banu Hashim yang dapat, kita enggak. Sama dengan orang Yahudi. Yahudi kenapa enggak beriman kepada Rasulullah SAW? Dengki, Pak. Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Hasadan min indi anfusihim. Akibat kedengkian yang ada pada dirinya. Kenapa kok Rasul terakhir itu bukan dari Banu Israel, tapi dari Banu Ismail? Gak terima mereka. Padahal sebelum Rasulullah, para nabi rata-rata dari Banu Israel enggak?
dari Bani Israel semua. Tapi kenapa dibunuhin sama mereka? Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Musa dimusuhin, bahkan difitnah. Ya. Yang sekarang ini Israel yang membombardir Palestina nih Pak, semoga Allah menghancurkan mereka. Memang tabiat mereka busuk Pak. Iya. Kalau Nabi saja dibunuhin sama mereka, ya, kedengkian mereka terhadap umat Islam itu luar biasa sekali. Makanya mereka, ya, dengan adanya serangan Hamas ini kesempatan besar untuk menghabisi siapa? Rakyat Palestina sudah. Ya, kita sebagai sesama kaum muslimin tidak boleh Pak diem aja. Kita berusaha untuk membantu sesuai kemampuan kita. Kalau bisanya membantu dengan doa, doakan Pak, supaya mereka diberikan oleh Allah, ya, rakyat Palestina itu pertolongan, dan supaya Allah menghancurkan orang-orang, ya, Zionis itu. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Allah berfirman juga dalam surat Al-An'am ayat 53 mengenai ucapan orang-orang kafir. Ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina? Apakah mereka itu yang diberikan nikmat di antara kita? Artinya nikmat risalah, nikmat kerasulan dan kenabian. Jadi mereka dengki. Ya. Kok dia yang dikasih nikmat kita enggak? Ya. Juga Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 15. Wa ma antum illa basyarum mithluna. Kamu itu manusia sama dengan kami. Apa bedanya? Ya. Akibat kedengkian mereka. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 34. Wala in ata'tum basyaram mithlukum innakum idzal la khasirun. Kalau kamu menaati manusia yang sama dengan kamu berarti merugi. Maksudnya menaati Rasul. Karena mereka menganggap Rasul kan manusia sama dengan mereka. Mereka, ya, akibat kedengkiannya. Kita orang beriman Pak, juga meyakini Rasul itu manusia, ya kan? Tapi beliau diberikan oleh Allah Pak, kelebihan, risalah. Dan kita wajib menaati Rasulullah SAW. Kalau orang kafir meyakini Rasul itu manusia, cuman mereka mengingkari akan risalahnya dan tidak beriman akan nubuahnya Rasulullah SAW dengan alasan sama-sama manusia. Kalau sama-sama manusia, masa dibeda-bedain? Nah, inilah Pak. Ya, kalau orang pakai kias yang ngaco biasanya sesat Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya, sumber kerusakan itu ada pada dua. Menyamakan yang berbeda dan membedakan yang sama. Iya. Menyamakan yang berbeda kayak orang kafir nih. Menyamakan antara diri mereka dengan Rasulullah sama-sama manusia. Terus hasilnya apa? Ya udah. Ya, nggak perlu diakui Rasul dan kenabiannya, orang sama-sama manusia. Ya, maka ini jelas kesesatan. Kita katakan beda Mas. Kalau Allah pilih, ya, yang memilih, yang mengangkat beliau adalah Allah langsung, dan perbuatan Allah tidak boleh ditolak. Allah yang paling tahu siapa yang berhak untuk menjadi nabi. Allah yang paling tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan risalah. Iya. Allah yang paling tahu. Nah ini saudaraku seiman. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar semua dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berguna. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.